Oh, thank God. Halo semua, jumpa lagi channel Boskalova Story Film. Di segmen horor kali ini saya akan membahas sebuah film zombie yang agak berbeda dari film zombie pada umumnya. Emang kenapa bang? Karena zombie di film ini sangatlah pintar dan sangat-sangat cerdas. Seperti pintar bermain musik, pintar berenang, bahkan pintar menyusun strategi. Ya meskipun tetap saja ada kekurangannya, yaitu jalannya sangatlah lamban. Tapi justru hal itulah yang menjadi PR bagi para penyintas. Dikarenakan saking lambannya zombie ini mampu menyerang penyintas dengan sangat senyap. No kan? Ya sudahlah, tanpa berlama-lama, daripada si paling gak sabar ngomong banyak bacot lu bang. Dan inilah alur cerita film Land of the Dead. Film ini dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan keadaan pasca apokalip yang tiba-tiba saja banyak berkeliaran mayat yang kembali hidup alias jadi zombie dan memakan yang masih hidup alias para penyintas. Namun di situasi tersebut ternyata tak ada satu orang pun yang tahu pasti penyebab wabah ini terjadi. Tapi kalian tak perlu pusing karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan aktivitas para zombie dan terlihat zombie si paling musisi yang sedang memainkan alat musik dengan sangat mendayu-dayu bak sedang konser. Padahal kalau didengerin betul-betul malah mirip suara yang tahan 3 hari. Kalau nggak percaya dengerin nih guys. Kemudian kita ke lain sisi, pada saat yang sama dua penyintas Riley dan Mike tengah mengawasi aktivitas para zombie. Dan tampaknya salah satu zombie yang merupakan pemimpin dari para zombie dengan nama Big Daddy mengetahui keberadaan mereka. Dengan bahasa isyarat zombie, Big Daddy pun mengisyaratkan pada zombie lainnya. Karena merasa ketahuan, Riley dan Mike pun segera beranjak dari sana. Dan sesampainya di Cleveland yang merupakan pos mereka, Riley menemui Cholo yang akan menggantikan tugasnya memimpin tim penyuplai makanan. Riley memperingatkan Cholo tentang perubahan pada zombie yang semakin hari semakin pintar saja. Tapi Cholo justru tak percaya sama sekali, bahkan malah membantahnya. Batu bener nih orang. Singkat cerita, mereka pun mulai berpencar mencari suplai makanan. Awalnya berjalan lancar-lancar saja sampai pada saatnya kembang api itu sudah tak menyala lagi. Satu persatu para zombie mulai tersadar. Jadi kembang api itu digunakan untuk menghipnotis atau mengalihkan pandangan para zombie. Ya meskipun sebenarnya ada satu zombie yang gak terhipnotis, yaitu Big Daddy yang berusaha menyadarkan kawanan zombinya, namun tak ada yang peduli. Dan pada saat itu pula tiba-tiba situasi menjadi genting bagi para penyintas. Dikarenakan alat penembak kembang apinya tiba-tiba error. Sontak Riley segera memerintahkan para pasukan untuk segera beranjak dari sana. Namun lagi-lagi si manusia paling sombong, siapa lagi kalau bukan Cholo, dia menolaknya karena ada sesuatu yang ingin dicari. Rupa-rupanya Cholo masuk ke sebuah toko minuman santuy guna mengambil sesuatu yang entah apa. Tapi saat dia berusaha mengambil barang tersebut, tiba-tiba sontak Mike dan Foxy pun berusaha menolongnya. Namun dengan penuh kesombongan Cholo pun berkata, "Tenang, cuma satu zombie kok." Dan pada akhirnya Cholo pun mendapatkan barang yang dicari dan segera beranjak dari sana. Namun sial bagi Mike yang berada di belakang, tangannya malah tergigit zombie. Sementara itu di luar, Riley yang baru saja tiba di tempat itu langsung menembak zombie itu dan berusaha menolong Mike yang merupakan anak baru di pasukan mereka. Karena tak mau merepotkan juga menjadi zombie, Mike lebih memilih menghabisi nyawanya sendiri. Sementara itu Cholo tanpa rasa bersalah sedikit pun langsung beranjak dari sana. Memang tak kenal dosa nih orang. Karena mereka rasa situasi sudah tak aman lagi, semua pasukan pun bergegas pulang. Dan pada saat itu pula Big Daddy berhasil merampas satu senjata dari salah satu pasukan. Dan karena kejadian itu Big Daddy berencana untuk balas dendam. Singkat cerita, pasukan pun telah sampai di markas. Di sini Riley kembali menemui Cholo dan kembali memperingatkan tentang aksinya Cholo yang terlalu gegabah sampai-sampai menewaskan satu anggota baru, yaitu Mike. Namun Cholo memanglah orang yang sombong juga keras kepala. Dia tetap saja membantahnya.
dengan alasan jika dia sebenarnya nggak mau menjadi pasukan karena yang diinginkan hanyalah hidup santuy seperti orang-orang kaya yang berada di gedung DPR. Maksudnya gedung video screen, yaitu sebuah tempat yang terisolasi dari para zombie karena dikelilingi 3 sungai dan pagar listrik. Dan di keesokan harinya Cholo hendak menemui Kaufman, si pemilik gedung tersebut, dengan membawa sesuatu yang didapatnya kala itu. Dia berniat menyogok Kaufman dengan barang tersebut agar dia bisa tinggal di tempat itu. Namun ternyata Kaufman dengan mentah-mentah menolaknya. Ya iyalah, orang kaya kok dikasih intisari. Sementara itu di lain tempat, Riley dan Charlie pergi ke tempat orang-orang dengan ekonomi rendah guna memberi antibiotik pada seseorang yang bernama Mulligan. Setelah itu dia segera beranjak dari sana, namun ia dibuat kesal karena mobil yang ia titipkan ternyata hilang. Sontak dia pun berusaha menemui seseorang yang harus bertanggung jawab atas mobilnya. Orang tersebut bernama Chihuahua, si pemilik klub dan juga bandar judi. Dan pada saat itu pula ternyata sedang diadakan taruhan berupa pertarungan zombie versus manusia, yaitu seorang perempuan jalanan. Melihat itu, Riley dan Charlie pun menembaki Chihuahua karena tidak berperi kemanusiaan. Juga ternyata Chihuahua menolak untuk mengganti mobilnya. Dan setelah terjadi kekacauan seperti biasa, polisi pun tiba dan menangkap mereka semua, termasuk Riley dan Charlie, juga perempuan tersebut. Sementara itu di lain tempat, pada saat yang sama zombie Big Daddy tiba di perbatasan Cleveland, yang mana mereka hendak balas dendam, namun ternyata perbatasan itu ditutup dengan dinding kayu yang sangat tinggi juga kuat, sehingga Big Daddy menyuruh zombie koki untuk melubangi dinding tersebut. Dan dari lubang itu terlihat zombie-zombie yang tergantung sebagai bahan pelatihan tembak. Melihat itu Big Daddy pun bertambah kesal juga meradang dan ingin segera balas dendam. Kemudian di malam hari, Cholo yang merasa sakit hati karena permintaannya ditolak oleh Kaufman. Dia di sini berniat mengambil truk Death Reckoning. Namun ternyata di luar pagar gerombolan zombie itu tiba di sana. Lagi-lagi di situasi seperti ini, tanpa rasa bersalah sedikit pun, malah dijadikan kesempatan Cholo untuk membawa truk Death Reckoning itu. Kemudian di tengah perjalanan dia menghubungi Kaufman untuk meminta tebusan. Karena jika saja Kaufman tidak memberikan tebusan itu, maka Cholo akan menghancurkan gedung video screen menggunakan roket truk Death Reckoning. Dan setelah bernegosiasi, Cholo menuju ke titik lokasi yang diarahkan oleh Kaufman untuk bertemu orang yang akan membawakan uangnya. Namun tanpa disadari oleh Cholo, Kaufman yang picik bukannya mengirim uang, justru berniat mengirim Riley dan teman-temannya untuk mengambil alih truk tersebut. Dengan imbalan, Kaufman akan membebaskan Riley dan teman-temannya, juga upaya yang sangat besar. Mereka berenam pun akhirnya berangkat, tapi sebelum itu mereka mencari amunisi terlebih dahulu ke gedung senjata. Namun sial bagi mereka, saat berada di sana salah satu dari mereka tergigit oleh zombie. Sontak saat itu pula orang itu dihabisi agar tak menjadi zombie. Kita kembali ke Cholo yang mulai merasa kesal karena sudah menunggu lama, namun orang dijanjikan Kaufman tak kunjung juga datang. Sehingga Cholo pun langsung mencari lokasi yang menurutnya sangat tepat untuk menembakkan roket ke gedung video screen. Namun di tengah perjalanan Cholo malah dihadang oleh Riley. Alhasil perdebatan dan perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, setelah perkelahian itu Cholo yang kalah memutuskan untuk kembali ke Cleveland. Sementara itu Riley akan membawa truk itu ke kota dan mengambil upahnya pada Kaufman. Tapi sial bagi Cholo, di tengah perjalanan ia malah tergigit oleh zombie. Sontak Foxy hendak menembaknya, namun Cholo berkata, "Jangan tembak saya, karena saya ingin merasakan hidup menjadi zombie." Sehingga Foxy pun membiarkannya dan melanjutkan menuju ke Cleveland. Sementara itu di sungai tempat perbatasan kota, kawanan zombie Big Daddy hendak menyeberangi sungai tersebut. Awalnya mereka ragu, tapi setelah Big Daddy mengawali, akhirnya semua pun mengikuti dan sampailah mereka ke tepi sungai. Dan singkat cerita, kawanan zombie ini pun sudah sampai di kota. Dan di sini mereka langsung menyerang warga yang sedang santuy, juga memporak-porandakan seisi kota. Hingga padanya mereka pun sampai di gedung video screen dan mereka pun berusaha masuk ke gedung tersebut.
Sementara itu Kaufman yang berada di dalam gedung hendak membawa lari uang upah milik Riley. Pada saat dia di lobi malah bertemu dengan Big Daddy. Sontak Kaufman pun menembakinya sampai pelurunya habis. Namun bagaikan metrik peluru sebanyak itu tak ada satupun yang mengenai kepala Big Daddy. Sehingga Big Daddy pun mengejar Kaufman sampai ke basement. Di sana sang pelayan langsung kabur melihat keberingasan dari Big Daddy. Dan di sini tampaknya Big Daddy hendak membakar Kaufman. Tapi entah apa yang dipikirkan setelah membasahi mobil Kaufman dengan bahan bakar, kok dia malah pergi. Lo gimana toh Big Daddy? Big Daddy melihat ada kesempatan, Kaufman segera turun dan mengisi peluru serta mengambil kunci cadangan juga uangnya. Tapi dari kejauhan tiba-tiba Cholo yang sudah menjadi zombie datang dan menyerang Kaufman. Tak lama dari itu, di tengah perkelahian Big Daddy kembali datang dengan membawa api dan langsung melemparkan api itu ke mereka berdua. Alhasil mereka berdua pun langsung tewas meledak. Di lain tempat, Riley yang sedang membawa truk menuju ke kota terhalang jembatan yang terangkat. Dia pun berusaha menurunkan jembatan itu. Tapi tak lama berselang zombie mulai mengerumuni truk mereka. Sontak mereka pun tancap gas dari sana yang tanpa disadari mereka membawa satu zombie yang menggantung di belakang. Dan sesampainya di kota mereka terkejut melihat begitu banyaknya zombie yang ada di sana. Sontak kembang api pun ditembakkan, tak disangka zombie ternyata tak ada yang terhipnotis. Melihat keadaan yang sudah terlalu kacau dan juga sangat mencekam, Riley memutuskan untuk menembakkan roket ke kumpulan para zombie itu. Awalnya di sini terjadi sedikit perdebatan hingga pada akhirnya keputusan pun roket diluncurkan. Keputusan itu ternyata sangatlah tepat. Dikarenakan karena keputusan itu orang-orang yang tersisa pun akhirnya selamat. Dan di akhir film diperlihatkan kawanan zombie Big Daddy dibiarkan hidup. Karena Riley merasa bahwa zombie Big Daddy melakukan itu karena ingin balas dendam pada si pemimpin serakah, siapa lagi kalau bukan Kaufman. Dan setelah itu zombie Big Daddy pun akan kembali ke tempatnya lagi, begitu juga Riley dan kawan-kawan yang hendak menuju ke utara. Lantas ada apakah di utara? Apakah akan ada sequelnya? Kita tunggu saja nanti karena film pun sudah berakhir. Sebuah film zombie yang memberikan pesan moral jika dalam kehancuran saja ternyata umat manusia masih saja saling menindas, serakah dan juga melakukan perbuatan keji. Cukup sekian ulasan film kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat buat kalian semua dan keluarga. Saya Akbar, pamit.